munafik, tempat tinggalnya orang munafik. Fa idza ra'al munafiquna al-baba maftuhan, maka apabila melihat orang-orang munafik itu akan pintu tersebut terbuka. Begitu mereka melihat pintu tersebut terbuka, kharaju, mereka itu keluar daripada pintu itu. Mereka keluar. Wa yatawajjahuna ilal jannati, lalu mereka itu menuju berjalan ke surga. Mereka itu berjalan menuju surga. Wa ahlul jannati, dan penduduk surga yang zunahum, memandang mereka. Para penghuni surga itu memandang mereka, memandang munafik-munafik yang keluar itu. Yang zuruna ilaihim, memandang kepada mereka. Fa idza wasalu ilal babi, maka apabila mereka itu sampai ke pintu surga, di depan pintu surga, sudda alaihimul babu, sudda alaihimul babu, ditutupkan atas mereka, pintu tersebut ditutupkan. Wadzalika qauluhu ta'ala, dan itulah makna daripada firman Allah Ta'ala, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Fal yauma, maka hari ini, alladzina amanu, orang-orang beriman, minal kuffari yadhakun, ay yadhakuna minal kuffar, mereka pada tertawa daripada orang kafir. Wa yumidduhum fi tughyanihim, dan Allah memberikan tambahan dalam kesesatan mereka. Yumidduhum wa yamudduhum fi tughyanihim, dan Allah menambahkan mereka pada kesesatan mereka. Ayyaziduhum fi dalalatihim, artinya Allah menambah mereka pada kesesatan mereka. Ya'mahun ayataraddaduna fil kufri, mereka itu ragu-ragu, bolak-balik dalam kekafiran. Wa tarkuhu, dan meninggalkannya, mutahayyirin, hal keadaan. Wa tarakahu mutahayyirin, dan ia meninggalkannya, mutahayyirin, dalam keadaan bingung, dalam keadaan bingung. Sebagai kelanjutan daripada ayat si terakhir dibaca biran, demen itu suruh isi para sahabat rajul atau si Rasulullah SAW, karena pada beriman, silakan pada beriman, ada pada jadi pengikut Rasulullah, selamat dunia akhirat. Tersembah Allah, tak sayang Allah, terpercaya oleh Al-Quran sebagai kitab suci, Ka'bah sebagai kiblat. Lalu selaku daripada mengatakan anu minu kama amana sufahahu, maka yang kumilih beriman marah dengan bodoh-bodoh, selaku dan bodoh doang mesti beriman-iman dengan Muhammad. Namun itu jadi terlepel dengan beriman marah dengan bodoh-bodoh ni. Lalu wahyu pada yang berbodoh itu jadi pantas untuk mengikut Muhammad, sebab konten ini jauh lebih tinggi daripada Muhammad. Ia ini mengatakan penghinaan kepada Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, isi ngejak ia, bahkan junun Rasulullah sendiri. Kau sudah mengatakan, apakah mereka aku beriman marah dengan si bodoh-bodoh jadi pengikut ini? Karena memang si jadi pengikut Rasulullah untuk pertama-tama arah dengan si miskin-miskin, arah si budak-budak. Pokoknya dengan isi dia terpandang wah jadi masyarakat isi wajar jadi pengikut Rasulullah SAW di awal-awal. Nah ya nih, berarti lah mau suruh aku jadi pengikut me, adik utama jadi pengikut me, dompa dah kelasku marah dengan si bodoh-bodoh ni jadi pengikut me ni. Bahkan ia tertarik sebenarnya pada lagu selalu nanti dah jadi pengikut, lalu nanti yang ganti si dan nurut.
Sehingga di sebuah waktu datanglah tokoh-tokoh masyarakatnya. Nanti lagi kita Rasulullah tokol ke sahabat si miskin-miskin. Nanti pada muni, Muhammad, lamun masih mengharapkan aku, gen percaya li ente, ndak baik campur aku tokol kaca dengan si bes-bes ini. Dengan hina kan kaca macam. Coba pengarat-pengarat bembe kaca bikin tokolan ini. Kulit-kulit pekan, kulit-kulit bangunan, kan kaca bikin tokolan tu, ngombe baik si tegen hina si masyarakat. Lamun masih mele ngarapan aku beriman percaya jadi pengikut kan. Bila perlu jemaah kupinaan ada majelis khusus majelis no tau menyambut kada denganku, ndak campur-campur aku kaca ni dengan si bes-bes ni. Iya ni ngaca menghina sahabat Rasulullah. Akhirnya ya Aradul Basari Rasulullah pun main. Artinya hampir nemili Rasulullah. Seolah-olah ya bagus alasan. Nah ini bagus nih. Yang penting beriman maju. Nah itulah isi sini beralasan Rasulullah SAW. Nah, ya. Akhirnya tertegur si Allah Subhanahu Wa Taala. Tertegur si Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak baik kami berpisah kerja dengan isi. Tidak mengharapkan sesuatu dalam mengikuti agama Muhammad. Siwayan milenya jadi pengikut dengan dunia sampai akhirat, kekelam selalu bangun untuk melakukan salat malam si ajar ibadah. Namun ia kami tinggalan dengan alasan mengharapkan iman daripada tokoh-tokoh. Isi malam dirinya jadi dengan belik-belak, dengan mulia, simaran diri dan level dan tokol kaca para sahabat-sahabat isi nekan ni. Yang mereka pati ya sedang. Dan dia wasadu dari harapan lalu iman. Dan dia percaya ini. Nah iya tidak burung Rasulullah. Kebangunan majelis khusus. Tahu dengan nyambut para pembesar-pembesar Quraisy isi di mana? Beriman, burung Rasulullah. Karena langsung tertegur si Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah merupakan salah satu tanda bahwa dia ada jadi masalah. Islamnya tak anut isi para penggarap-penggarap bembe. Dia menjadi masalah. Islamnya tak anut isi para kulit-kulit bangunan, kulit-kulit pekan, para petani-petani buruh, buruh-buruh tani. Ataupun pelayan-pelayan miskin. Dia jadi masalah. Karena justru dengan cara semacam inilah Islam akan nampak sebagai agama isi memang dia gila dunia. Adapun apabila suatu saat ternyata Islam tak anut isi dengan belik-belak dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang perekonomian, dalam bidang segala macam aspek kehidupan, adalah merupakan salah satu daripada bentuk ujian masih yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji apakah para penganut-penganut dari kalangan para hartawan, dermawan segala macamnya ya ikhlas atau tidak dalam menganut Islam. Dan yang kedua, memang Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan di akhir zaman para tokoh-tokoh dunia adalah dari kaum muslimin si soleh-soleh. Di saat-saat mendekati hari kiamat, maka dunia akan dikuasai isi tokoh-tokoh dunia si soleh-soleh. Benua Siliman ini akan banyak umat Islam, para negarawan, para teknokrat, para hartawan akan banyak menganut agama Islam. Nah, lamun ganti
Islam bumi ini adalah penuh dengan kaum muslimin, berarti akan segera terjadi hari kiamat. Lalu menyusullah tanda-tanda hari kiamat selain, sampai turun Dajjal, kemudian turun Imam Mahdi, kemudian Imam Mahdi sebagai khalifah di bumi. Setelah Dajjal mati isi Nabi Isa alaihissalam di Damaskus dan mati. Nah, di akhir zaman, lalu dengan isi menemukan tiupan angin halus di akhir zaman, akan menjadi husnul khotimah selapun. Kemudian sehingga sebelumnya kan sampun teruji Allah Ta'ala dengan ujian si sangat berat, termasuk adalah ujian badai Dajjal. Sehingga memang lamun betul-betul terpelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala, pokoknya anyut umat manusia isi si wayan hebat bentuk seher Dajjal. Sehingga ya sebabnya dengan ini si paling jelas terpengaruh si Dajjal, bahkan berbondong-bondong dengan ini terpengaruh. Nah ya, ada tajulan lamun kali Dajjal mulai beroperasi di dunia, tidak baik wanita-wanita muslimah bersugul bali, sehingga ia paling jelas terpengaruh. Karena ia sehernya sangat manjur, dia waktu mempengaruhi dengan si beriman, kemana nerobah kejadian salah sopok jin setan, ngerwayang diri na mararuan ina ama tesi uras dengan kubur, antina bersaksi gama anak aku si ngalamin sangat beruntung bedai kejadian itu nih. Lamun dia bikin percaya jangan rugi anda. Ya. Maka karena isi nejakelah inante, lalu pada diri itu berpengalaman di alam barzakh bahwa ia menyesal dan merasa sangat-sangat rugi si dari mereka ini, ia sih mempengaruhi mau tidak mau dengan si para jadi anak harus mengikut Dajjal. Nah, sampailah kepada Nabi Khidir sendiri. Nabi Khidir itu mati kehidupan itu mati kehidupan si Dajjal ini. Akhirnya sampai hidup tulennya Nabi Khidir di ilmu degol si Dajjal, ada terkeroyok terus si pengikut-pengikut Dajjal, ia babang mati malik Nabi Khidir. Sehingga dia selalu ganti karena memang jadi Nabi. Inilah yang keadaan di akhir zaman. Jadi walaupun pengikut-pengikut Islam kebanyakan dari kalangan fuqara dan masakin, dia jadi masalah. Karena kehidupan dunia ini kan hanya sebentar, arah semendak. Maka lamno berganti isi kehidupan alam barzakh, kehidupan akhirat, dunia ini akan hilang. Perasaan hidup tadi dalam dunia setelah di akhirat, marak misalnya si bagela lewat kailulah, itulah ya kan. Kemudian kalau lamun dengan kafir munafik ya sejeluk marak idam serta 1000 tahun. Lamun itu bahkan marantan 2 rakaat salat sunat. Si wayang si ternikmatin kehidupan akhirat mulai dengan padang mahsyar. Jadi 5 sekitar 1000 tahun si hidup sudah munafik dan kafir, itu hidup kemarin hanya salat 2 rakaat. Nah, kelanjutan daripada ini, Allah menjelaskan sifat-sifat daripada munafik. Lamun berdai kanca para sahabat, pura-pura ia beriman. Ada daripada muni ya sahabat gak sama tuan subur pada dan kakak sida pada. Baik di tempat sepi, pokoknya pada wah sida pada dindik daripada ragu-raguan keimanan tadi. Ya nilai para sahabat.
Para sahabat kan dia terkicarin Allah Subhanahu wa taala peka dalam menilai sikap daripada kaum munafikin. Jadi percaya doanya. Awal mau bagus tebar-baru ini. Jemaah dalam mengarah Rasulullah melaksanakan perang, tapi lu berperang. Wah, lasingnya. Orang yang jadi pengikut Rasulullah, maka dia tekan nurutan. Tebar-baru baik itu beda perang. Ini pokoknya pintar dengan aladul hisam, munafik-munafik. Nah, akhirnya percaya para sahabat. Termasuk di ajuran Abu Bakar, lalu pada mudi ngenongkat masih. Di sahabat-sahabat selain ngenongkat masih. Lagu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah cerdas untuk memperlihatkan ciri-ciri daripada kemunafikan, bahkan langsung Rasulullah terbada. Lo sekena ini harus hati-hati. Bila perlu waspada itu ini. Sehingga ia pura-pura marah diri beriman di depan sahabatnya. Buktinya waktunya isi pada bergabung Malik kaca para pembesar-pembesarnya langsung kepada bapak-bapak para pembesar. Dendek pada khawatir. Dek aku pada ni gen mengikut lo Muhammad. Coba pada renungan, pada pikir, ngumpintan gini cocok ida pada ni jadi pengikut lo Muhammad. Itulah menganut agama Yahudi dengan papu balot sampai sekian keturunan masih kena mengikut lo Muhammad. Si musyrikin pun menolak, si Nasara pun menolak. Ia berpura-pura doang jadi dengan beriman untuk menyelamatkan diri. Sinaparan diri apabila penggitang diri itu sebagai penentang lo Muhammad timpal para sahabatnya dong lelasin sangsara itu nih. Nanti kan kita tahu-tahu pada jauh diri berpura-pura wah lewat si bedait kerja Muhammad timpal para sahabat. Maka lewat waktu pada bergabung kerja para pembesar-pembesarnya muni Malik le pembesar-pembesarnya pada tenang sida bapak-bapak. Itulah tahu tu ajaran untuk menyelamatkan diri daripada amukan Muhammad timpal para sahabat. Kita berpura-pura entan. Ialah makna daripada munafik terpura-pura. Adapun lamun dalam dalam hati nurani saja. Sekedik pun dia ada kecenderungan untuk jadi pengikut Muhammad. Jadi pada tenang-tenang wali itu pada daripada curiga. Di dalam tafsir lain kan ia tahu penjelasan bahwa kan tahu kepada Muhammad adalah Nabi Rasul. Kita yakin Muhammad dia Nabi Rasul. Cuma karena kita merasa tersinggung lantaran kita si lebih tinggi kok ngikut dia si rendah. Lagu keyakinan akan ia memang benar jadi Nabi Rasul, kita yakin. Sangat kita yakin. Lebih-lebih Yahudi Nasara isi Arab tersebut di dalam kitab Taurat, kitab Injil tentang beliau. Maka Arab 5 pembesar-pembesar Yahudi isi tersebut misal Ka'ab bin Ashraf Yahudi Madinah, kemudian Abu Barda dari kalangan Bani Aslam, kemudian Abdul Dar dari kalangan Bani Juhainah, Auf bin Amir dari kalangan Bani Asad, kemudian Abdullah bin Aswad dari kalangan masyarakat Syam. Ia kajar bedai para munafik-munafik ni. Maka ia ada dia ganti pada curiga kita menjadi pengikut Muhammad. Kita tetap masih bergabung kerja sudah pada. Menurut sejarah bahwa si 5 tokoh munafik ini selalu kerjasama rapat untuk menghadang dan menjegal dakwah Rasulullah SAW. Bila perlu, apabila milih membantu ya bantu wahai Muhammad kerja para sahabat. Ia ini yang termasuk 5 tokoh terbesar
dalam merusak dan menjegal dakwah Rasulullah SAW. Lalu karena Rasulullah ini kan merupakan pesuruh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala selalu memelihara beliau. Walaupun memang dari segi kemanusiaan sewaktu-waktu ini tidak tetap pelihara Rasulullah isi Allah Ta'ala. Marantan terjadi di Jabal Uhud, perang Uhud tahun ke-3 Hijrah. Buai jajal Rasulullah SAW sampai polak gigi 4 isi lempar lembing sebagai bukti bahwa ia memang manusia. Sangat enegem dia mempan senjata dari Rasulullah SAW. Dia tergores isi goresan pedang si tajam, dia tertembus isi tembus panah si terlempar ataupun si tombak. Maka boleh jadi para sahabat akan mengkultuskan beliau sebagai anak Allah atau sebagai Allah si menjelma dalam bentuk manusia, menurut keyakinan daripada udahan Nasrani terhadap Nabi Isa AS. Nah justru lamun terhadap Rasulullah bakat ya, lamun kepala ya nancak pala. Dan saksian si para sahabat. Maka ialah sebabnya ada beberapa sahabat selalu ngadang lemparan-lemparan tombak, lemparan cakram, sampai salah sopok sahabat si membela Rasulullah SAW, si wayan luwe panah nanjak di awaknya marwan landak tuan awaknya si wayan luwe ini si bela Rasulullah SAW. Kemudian dia mati. Inilah bersyukur, syukur atas anak mati syahid, membela Rasulullah dan membela agama Allah. Nah ialah sebabnya dia nak pada mengkultuskan Rasulullah, marantar Nasrani mengkultuskan Nabi Isa sampai depan Nabi Isa sebagai anak Allah. Maka kemujizatan Rasulullah SAW dia aneh-aneh masih. Marantar mujizat Nabi Isa, Nabi Musa, si memiliki keanehan sangat aneh dengan alasan anti dan sampai Rasulullah ini teranggap sebagai Allah si patut disembah. Nah ini ya hikmahnya berbeda kaca Nabi Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun sangat-sangat nampakkan diri lewat waktu beribadah sekalipun. Ini waktu nasi ngelor sampai malah riwayat dalam sebuah riwayat lewat waktu ngelor Rasulullah ya begini bungtan antara si lakukan pada jamaah tabligh terus pada ngangkat naik kanan. Nanti sebenarnya Rasulullah bermaksud untuk memberitahukan bahwa ini manusia ya pada marantanya si batu-batu kata kumangan walaupun lewat sekitar si tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh si iman pada Islam. Lalu mengatakan, oh ini lalu Muhammad si patut dan ikut cerdemangan, pada para internet marah raja-raja silai. Oh, dia pantas selalu tidak jadi ikutan. Mulai jalan belum tulen jadi dengan si pantas diikuti, nari mas si namanya. Sidut tersebut mas, anten tokol atas spray sutra si halus lembu. Lalu terkelilingin si darah-darah inges. Andek tertawa cara mangan minum. Menu perlu pantas ning dengan maka Rasulullah SAW menunjukkan segala macam kesederhanaan adalah untuk membebaskan klaim-klaim daripada pengikutnya isi dan mengarah kepada makna manusia yang dipertuhankan atau manusia si pantas untuk mendapatkan penghormatan Tuhan. Bahkan dan sampai meleng-eleng sujud di bawah lampaknya Rasulullah. Nah ya hikmahnya justru hal nikalah isi justru pinaknya jadi bahan, jadi alat dengan anti Muhammad, anti Islam, anti Al-Quran, mendiskreditkan beliau untuk mempengaruhi para sahabat-sahabat yang beriman
Handik dia meninggalkan Islam, luwe sih pengaruh. Luwe sih pengaruh akhirnya, luwe murtad. Lebih-lebih setelah beliau meninggal dunia. Banyak para tokoh-tokoh yang mempengaruhi. No, kita no, mula-mula Muhammad no jadi pilihan Allah Ta'ala. Belo umur ni biar 16 tahun umur kan berarti sangat ganti sedikit cocok ke depan jadi Nabi Rasul utusan Allah. Dan cocok. Karena dia mungkin kita mati jelap namun tulen terjadi Nabi Rasul. Lalu ini bukan masih bahagia Muhammad. Berumur 16 tahun masih bahagia. Lagu kematian insyaAllah Ta'ala. Ya Arab dong memang mengangkat daripada tokoh-tokoh jauh. Akhirnya teriwayatan bahwa olo-oloan si dunia terhadap para sahabat Rasulullah di Rasulullah terbalaslah si dua macam olo-oloan. Di dunia Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah SAW, ini yang munafik, ini. Silahkan waspadai. Tidak baik genteng yang bergabung dalam proyek juridme lalu. Lihat waktu berkata, ada mati ini, sahabat-sahabat cewek mati ini. Waspadai. Namun kadang-kadang lihat waktu jadi peperangan, munafik nanti hadir. Si wayan takut, marak si terjadi di perang Uhud. Bayangkan, arak 1000 kajar Rasulullah lombar di Jabal Uhud untuk menghadapi sekian ribu musuh musyrikin dan Yahudi Nasara. Si bergabung jadi sikit. Hasud nasi munafik ni sampai tulak 700 dari si 1000. Sehingga si menyampaikan sampai di Jabal Uhud hanyalah 300. Bahkan kurang dari 400. Lalu Rasulullah senantiasa yakin bahwa kemenangan dan kekalahan Allah diatur si Allah. Kita harus melengkapi persyaratan, harus melengkapi peralatan. Isi bau para diri sebagai pelengkap usaha dalam berperang. Nah, lalu para sibuk Rasulullah sampai polak gigi 4. Ini adalah untuk menunjukkan bahwa ia manusia biasa, hanya bedanya itu wahyu untuk akan jadi Nabi dan Rasul, dan sampai para Nabi Muhammad sebagai anak Allah. Kemudian akibat daripada kemunafikannya, cara Allah Ta'ala ngolok di dunia marah sebelum di akhirat. Nah ya tahu-tahunya temankan munafiknya bidarkil asfali minanna le bawa empit neraka jahim. Allah betul munafik. Terus ventilasi surga lengan sopo kamar bau tembus tipak tahu dah tertutup dengan munafik bau tembus. Akhirnya tahu Allah ya bukan saya pada milik tahu surga disangkan bersiap-siap ada bukaan pintu kan ini satu pada berpakaian bagus mewah lengkap karena kena lalu tiba surga. Terbukalah lawang neraka jahim. Ada berapa-barang terbukaan pintu surga berapa-barang. Nah itu berarti ini. Lagu demi neraka doang tampesan lawangnya sampai pleong kata mengakibatkan selaput pada rebah. Munafik musyrik pada rebah selaput. Nah di saat nikalah tahu ada keren isi para penghuni surga. Lamun lainnya ia doang ngereren itu mengangkat daripada sahabat Suhaib Cupal Bilal bin Rabah. Maka saat nikah para sahabat pada ngolok-ngolok iya ngereren iya sehingga ia tahunya termasuk makna daripada al yauma yadhakul mu'minuna 'alal kafirin. Lek jelune lah ia tahunya isi diri kaum mukminin terhadap dan kafir. Sebagaimana daripada fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Daripada kekayaan dia terbuka Malik
Bahkan menurut satu riwayat di dalam kitab lain, demena tampesan dan tertimpetan lawang surga no, si wayan keras angin si akibat daripada pintu surga si tampesan dengan cara keras, maka selapu malik nimproh tiba dasar neraka si tahu nengoning lihat dasar neraka jahanam jadi keras marah si tekapakan selapu kembali tiba kerap neraka jahanam. Ya, sina tolo-olo di akhirat akibat daripada olo-olo anu waktu hidup di dunia. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalala bil huda. Ulaika mereka itu diibaratkan bagikan orang-orang ishtaraw ad-dhalala membeli akan kesesatan bil huda dengan petunjuk. Jadi Al-Quran ini huda, tidak ada hidayahkan. Karena hidayah itu artinya jalan, lamun huda itu petunjuk. Nah petunjuk ini gunanya untuk membeli dalalah, membeli kesesatan. Ulaikal mausufuna bisifatil sabiqah. Mereka itu adalah orang-orang yang disifatkan sifat yang terdahulu. Min qaulihi wa minan nasi, daripada ucapan dan minan nasi sebagai daripada manusia. Ikhtarul kufra alal iman, memilih kafir atas keimanan. Memilih kafir atas keimanan, padahal tahu ne kafir ne iman, ne kafir ne iman. Sehingga kan banyak masih si murtad kaum muslimin, baik murtadnya karena sengaja terpengaruh dengan non muslim, sampai terpengaruh ya jadi ada beriman. Dan ceritanya kan merantan Saiful Ibrahim mulai ya keliru, ada teman penjara sampai umur hidup dinarak dengan nebusia. Padahal dia sampai tafsir pitu tafsir apal. Sampai hafal Al-Quran, tafsiran pitu kitab tafsir apal. Kutubus Sittah apal. Lagu karena setelah melihat penjara dia waktu janguk isi keluarga termasuk Sina Aman. Akhirnya dengan Nasrani lah nebusia suhu dengan penjara ada di Jogja Amerika. Terus ada suruh memilih masih Nasrani ini dan tetap menganut agama itu. Karena dia merasa kecewa terhadap keluarga, berarti kecewa terhadap Islam hidup orang dirinya. Akhirnya milih yang terbaptis, jadilah dia pendeta Amerika kalau Saiful Ibrahim. Nah ia isi membuktikan bahwa ya Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dia pelihara kita, dia pelihara padahal pemeliharaan kita itu sampai marah sebelum pemeliharaan kita terhadap ia sangat Cina perhatian. Lalu boleh jadi secara zahir lepas daripada memang iradah Allah. Boleh jadi di saatmu ia lalai dalam membentengi diri daripada was-was setan. Seolah-olah yang berbeng peluang di dalam hati arah atau bercokol setan. Lalu setan itu membuat jadi bersifat mudahana, jadi dan istidroj, sekedi sampai dia sadar dan menikmati kemaksiatan, bahkan jadi pelopor maksiat. Bahkan jadi pendeta berbalik 100% daripada keadaan sebagai penghafal kutubus sittah, penghafal 7 tafsir, kok berubah jadi pendeta lalu menghina Islam, menghina Al-Quran, menyesali dirimu. Maka menyesal aku ni ngelahang diri ngapal kutubus sittah, ngapal Al-Quran, ya simparan diri. Nah inilah kadang-kadang sebagai pelajaran dari kita untuk senantiasa membentengi diri daripada godaan setan. Dan setan ini kan tidak sekek cara untuk mengaruhi kita. Namun gagal dalam sebuah cara, tidak ada cara lain malik sampai seterusnya orang.
lamun dia terpelihara Allah Subhanahu wa taala, dia berikhtiar untuk menjaga diri, maka target setan untuk mengkafirkan kita berhasil. Ya, termasuklah ia dengan istarud dalala bil huda. Jadi petunjuk ibaratannya sebagai kepeng, dalalah sebagai barang. Petunjuk ini ia gunayana untuk membeli barang kesesatan. Maka ia termasuk dalam wa minan nasi ikhtarul kufra alal iman. Sebagian daripada manusia itu memilih kafir daripada iman. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah berlaba perniagaan mereka. Tidak berlaba perniagaan mereka. Falam yarbahu fi tijaratihim, maka mereka tidak akan pernah beruntung dalam perniagaan mereka. Bal khasiru, bahkan mereka rugi. Bayangkan membenarkan ini beruntung. Al-Quran sebagai hudan tinggalannya, kemudian kufran sebagai bentuk dalalah ia sinatukeran. Betapa murah sina jual beli Al-Quran, sangat berharga. Lamun apa nek terpelihara Allah Subhanahu wa taala, berpindahlah ia jadi yang isi musyrik. Wa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, dan tiadalah mereka itu mendapatkan petunjuk ila turukit tijarah, kepada jalan-jalan perniagaan. Fa innal maqsuda minha salamatu ra'sil mal, maka yang dimaksud daripadanya adalah keselamatan pokok, keselamatan modal, rasul mal modal, waribhu, dan selamatan laba. Wa haula'i kad adauhuma, dan mereka itu sesungguhnya telah menyia-nyiakan keduanya, menyia-nyiakan modal dan menyia-nyiakan laba. Para sumalihim al-aqlu, maka yang menjadi modal mereka adalah akal, as-sarafu, akal yang mulia. Waribuhu al-huda, dan yang menjadi labanya adalah petunjuk itu. Petunjuk. Mataluhum, perumpamaan mereka, kamathalil ladzi istauqada naran, seperti orang-orang yang menyalakan api. Ini sifatul munafikin, sifat daripada munafik. Fi hali nifaqihim, pada keadaan penafikan mereka. Kasifatil ladzi auqada naran, yaitu seperti sifat orang yang menyalakan api. Fi zulmatin, pada tempat yang gelap. Likai ya'mana biha ala nafsi, supaya dia beriman dengannya, dengan api itu. Ala nafsi, supaya aman maksudnya. Likai ya'man, supaya aman biha, dengan api itu, ala nafsi, atas dirinya sendiri. Wa ahli, dan keluarganya. Wa mali, dan hartanya. Nah, ini sifat daripada. Jadi menyatakan dirinya beriman di depan Rasulullah, maka ibaratnya bagikan dengan si jauh lilin untuk menyelamatkan diri dan keluarga dan harta daripada pencurian waktu petang, perampokan, pembegalan waktu menjalani jalan. Ya, situ ibaratan si Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata dua-duanya dengan sebab menjual huda dengan dalalah, berarti dua-duanya jadi telang. Modal pun telang, berarti jelas dia mau. Si jadi modal adalah akal, si jadi modal adalah akal, kemudian si jadi batina tersebutnya ialah huda, petunjuk. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naran, dari ya lamun wahnya ada api no kan bau sedita, ada jalan lekok, ada jalan mungkok, ini berduri, si berduri hindarina, si mungkok hindarina, si lekok hindarina, lalu berjalan melalui jalan si rada. Ya, sini ibaratkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat orang munafik. Falamma adha'at ma haulahu, maka manakala api itu menyinari apa yang ada di sekitarnya.
supaya di sekitarnya. Palama adaatin naru al makana, maka manakala menyinari oleh api itu akan tempat alladzi haulal mustaqadi, yang ada di sekeliling yang dinyalakan itu, fa absara, maka dia pun melihat, wa amina, dan menjadi orang aman ya. Mimma yakhafu, aman daripada apa yang ia takutkan. Takut peteng, takut lekap, takut bungkuk, takut sekitar binatang buas. Jadi aman karena ia pada sini kita. Zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan sinar mereka. Ayat Allahu an-nural maksudah, memadamkan oleh Allah akan sinar yang dimaksud itu. Bil ikod, dengan menyalakan. Artinya iman isi cemerlang, keibaratan marantan api isi menyala dengan sangat panas, jelas, terang. Ia kepada dia pedang ini. Fabaqiyal mustaqiruna, maka tinggallah orang-orang yang menyalakan itu fi zulmatin, dalam kegelapan, wa khaufin, dan ketakutan. Wa tarakahum, dan yang meninggalkan mereka ay al mustaqidin, orang-orang yang menyalakan itu fi zulmatin, dalam kegelapan. Ia sendiri sebagai pembawa sinar, membawa obor, pembawa lilin, dan mana pernah obor lilin dan sinar akhirnya dia boleh nekat. Kemomotan di tengah dia sih petang. Terjadilah kesimpang surat ini turut nih. Dia turut nih, no bagus simparannya. Ya bagus doang simparan. Akhirnya ya kemomotan. Di saat kemomotan itu turun tangan setan untuk segera mindah dia di tempat isi betul-betul Kristiani. Yang pindah, jadilah maratan Pendeta Pozen, karena dengan seringat Pozen yang nomor 2 tamat sanawiyah leman wali ulum, masih guru profesor sehat lain. Ini kasus nih pertama penjara dengan toaknya karena tuduhan pencurian. Mereka mau di penjara, dinarak keluarga Nebusia. Akhirnya Nasrani Nebusia, ia dah jadi jaminan Pozen. Ia jadi pendeta terdidik ketika Vatikan. Udah jadi pendeta Pozen. Pozen sebenarnya jadi Pozen-Pozenan gitu. Lalu insya Allah alhamdulillah masih ucapan. Insya Allah alhamdulillah. Ya saya kira mempengaruhi KLU. Tahun kadang-kadang banyak le ganggan, le anu tahun le tanot, le dulu tahun le benteng, tahun anu Pozen. Ya kira main bulu tangkis. Ya bulu tangkis. Dia dengan kadang-kadang lewat hari-hari besar Islam, ia terdengar acara meramaikan Islam. Rekrut kadang panjang-panjang si ahli bulu tangkis. Lalu alhamdulillah dinara bau sinar tari. Si Buddha pun dia bau sinar tari. Lalu setiap momen-momen besar di Vatikan dia selalu terpanggil. Pokoknya jadi dengan toa oleh Nasrani. Nah itulah ya jalan. Sehingga memang kan yang merupakan naluri manusia. Naluri manusia itu adalah selalu jadi abidu mayya'unuhum. Ia selalu jadi penyembah dengan si nulungnya. Jadi penyembah ini. Sehingga dengan sebab dia merasa berhutang budi, dia ada perintah kejam pun, ia langsung menawarkan diri. Namun jangan aku tetap bekerja sidahu. Aku lebih nyaman dan aman kerja sidah daripada yang kulit kerja keluarga aku di depan masyarakatku. Masyarakatku jadi ganti-ganti hidup di dalam neraka ni. Namun kerja sidah dia aman, damai, tenang. Nah iya dan memang arak kadang-kadang si
murtadan dengan cara hipnotis. Cara hipnotis. Arak tamat Libya, Ustadz Baihaqi lengan Sulawesi. Dia tahu diri ini hipnotis. Andi terjauh di Pak Kepulauan Riau, Tuno tahu. Pokoknya dia sadar diri, wah. Terbaptis, jauh ke gereja. Ya, aku si tetap ingat. Tetap ingat. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika doang. Ya doang ada nantem sebuah waktu dadana yang tidak seolah-olah jadi setan yang tidak cari. Lebih tahu kuning. Lebih si murtadan gara-gara dengan cara hipnotis. Bahkan sepasang suami istri berdua dengan Mekah. Langsung hipnotis. Murtad dia. Ini adalah cara dengan ya lu program-program pemurtadan isi memang sukses. Nah ya harus waspadai. Salah satu caranya adalah menghamili. Cara menghamili. Carikan lembut-lembut lalu. Yang mulai misal turun di Pak KKN oleh desa-desa harus narak target musim hamili. Kalau hamili baik secara terpaksa maupun secara sukarela. Demokrasi ada. Ini karena nina ini orang salihah gitu. Baik dia orang lepas jilbab. Andai hipnotis di dalam keadaan tidak sadar itu tak barengin si pemuda Nasrani. Akhirnya tancap dengan sadar, tancap pokoknya aku buka doang aib miwan. Andai dia lamun dipikir milih dulu daku. Jadi akhirnya ngone milih ya. Secara terpaksa ngone langsung dia sadar mulai nyaman idam dek Nasrani. Andai data lobatan jadi kedua Nasraniyat perempuan Nasrani. Ini cara jadi sangat halus. Banyak luwek murtad-murtad. Isi kadang-kadang sangat cina anti terhadap Rasulullah, anti terhadap Al-Quran, anti terhadap Islam. Walaupun memang caranya kadang-kadang pertama dengan cara hipnotis ini. Ini adalah merupakan suatu gambaran daripada lamun telang sinar kemudian mulai ia tercengang dalam kegelapan, maka tentu akan menunggu seisi dan jauhnya sinar malik nyugulang ia dengan kegelapan ini, dia jadi imam, dia jadi imam. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa tarakahum ayat mustawqidina fi zulmatil lail, pada gelapan malam, wa zulmatin dan pada suatu kegelapan tarakumil gamami, yaitu selimutan gabut, pihi padanya wa zulmatin intifa inar, yaitu pertama gelapnya ada limut kabut menyebabkan jadi sangat petang, atau berumur jadi zulmati intifa inar, dengan kegelapan disebabkan oleh padamnya api. La yubsiruna ma haulahu, mereka tidak melihat apa yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak melihat apa yang sekitar mereka. Fakadzalika haula'il munafiqun, maka begitulah orang-orang munafik itu. Amanu ala anfusihim, mereka aman atas diri mereka. Wa auladihim, dan aman anak-anak mereka. Wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Bisa babi izhari kalimatil iman, dengan sebab mereka itu menampakkan kalimat iman. Fa'idza matu, tetapi apabila mereka mati, ja'ahumul khauf, mendatangi akan mereka oleh ketakutan, rasa takut, wal azabu, dan azab, wahum bil kubri, dan mereka itu berada di dalam kubur, wa ma ba'dahu, dan apa yang
ada setelah alam kubur. Nah, demi mati doang maka doang ada penghitan. Si malaikat Jibril tempat si kita tauin setelah mati dengan dibentangkan sayap kiri serta gambar neraka timpal segala macam kesamaan untuk membuktikan firman Allah, wa amma idza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun. Lamun sampai roh lek tenggorokan ya tahunya kepenghitan, ya tahu para mata-mata dengan sikaratul maut memandang. Lamun dengan si beriman dan beramal saleh, maka si pada sana adalah keletek Jibril si kanan, si menggambarkan surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Maka di saatnya isi nikmat, ya tahu tersugulan rohnya si malaikat Israel bau kurangan sakitnya. Adapun lamun si jahat kelihatan Jibril si kirilah ya kita dengan segala macam kesengsaraan mereka, maka dengan kita kesengsaraan mereka ini doang sangat sini merasa tersiksa, terumbuk si sakitnya kesugulan roh dari bagi dengan si kafir. Adapun apabila suatu saat dengan kafir kelihatannya mati mendadak di saat si bersenang-senang, maka terkadang ini sebagai akhir daripada kesenangannya, isi akan disambut terganti isi kesengsaraan. Demi mati langsung sangsara. Namun sebaliknya apabila dengan beriman sangsara di saat kesugulan rohnya yang merupakan akhir daripada kesengsaraan duniawi, lalu akan bersegera berganti dengan kesenangan-kesenangan. Ia keadaan dan Rasulullah sendiri merasa sakit, dia mensapi roh di pusat Rasulullah, malaikat Jibril ngingos malaikat Jibril. Dia tahan jaminan Rasulullah kesakitan. Sampai-sampai Siti Fatimah mengatakan, ya waila abatan, alangkah kesakitan mabikul kening. Lalu Rasulullah menjawab, ya benatiya, la waila li abikil ba'dal yaum. Anakku, dendek susah. Lamun liwat waktu ni cuma terak mengarah rasa kesulitan mamimpin. Ya bahasa daripada Rasulullah menjawab ucapan daripada Jibril, Fatimah. Kemudian di Jibril sampai nubas apakah si doa bosan kita tiang Jibril. Dek dengar Rasulullah lagu dek tiang tahan kita orang peling ada si kesulitan di sebelah roh. Nanti namuni malaikat Jibril di Israel. Maka kesulitan Rasulullah si sebulan roh ni. Padahal sangat halus yang sebulan sangat tidak halus. Ya pasal malaikat Israel. Ngomong halus tu, nek kesulitan ni Rasulullah. Dek ku tahu cara aku halamun selain sini. Maka daripada malaikat Israel, Jibril. Allah kau mengenawah keadaan si kecarin Allah Ta'ala. Ayat pasal malaikat Jibril di Israel. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala summun anil haqqi fala yasma'unahu sama'a qabulin bukmun anil khairi fala yaqulunahu qawlan mutabiqan lil waqi' lima sabaqa annahum mu'minuna zahiran wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis siwat apa? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalika subhanallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaika illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalika. Wa an Abi Hurairah, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man jalasa bi majlisin, siapa saja yang duduk di satu tempat duduk, fakathura fihi laghatuhu, maka banyak pada tempat duduknya itu, pada waktu duduknya itu, laghatuhu, kesalahan-kesalahannya. Faqala, begitu dia bangun, akan bangun maksudnya. Faqala qabla ayyakuma, maka dia berkata sebelum dia bangun, min majlis, daripada tempat duduknya, zalika, dan tempat duduknya itu, subhanaka Allahumma bihamdika, masucilah engkau ya Allah dan maha terpuji engkau, asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha illa anta, bahwa tiada Tuhan kecuali engkau, astaghfiruka wa atubu ilaika, aku mohon ampun kepada engkau dan saya kembali kepada engkau, illa ghufira lahu ma kana fi majlisi, kecuali diampuni baginya dosa-dosa yang ia dapatkan pada tempat duduknya itu, fi majlis zalika, rawahu Tirmidzi. Berarti hadis ini ada Imam Tirmidzi. Wa qala haditsul hasanun sahih, dan ia berkata ini hadis hasan sahih. Maka ia sebabnya dalam suku kitab keterangan tentang adabul julus, para bab ini adabul julus, walaupun kesi tokol pedal sepeda motor sekalipun, memang sewaktu kesi taik naikkan naik, baca Allahu Akbar, lalu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Terus tokol, dari saat tokol ini baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan ta khairul munzilin. Nah, lamun memang sepanjang perjalanan sembahyang selamat tokol itu selamat ingat dan lupa zikir. Apakah la ilaha illallah, apakah salawat, apakah tasbih, tahmid dan takbir. Nah, setiap kali kita urus dengan pedal atau dengan jok lah, entah mobil umpama, tidak lupa baca doa kafarat majelis ini, tidak lupa. Dan waktu dicuras dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan waktu turun dengan mobil, misalnya dengan motor, baca Malik Rabbi anzilni munzalan mubarakan khairul munzilin, sehingga dengan berukda nembe sampai duduk turun dengan motor senantiasa dalam keadaan zikir. Karena ia merantansi termasuk ucapan daripada Ibnu Athaillah, min alamati najahil mar'i fi nihayatihi, yaitu adalah ruju'uhu ila Allahi fi bidayatihi. Salah satu daripada tanda manusia itu akan selamat di akhirnya apabila kembali di Allah di penembiknya. Lalu kembali di Allah di penembiknya, arti baca kasih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian subhanallah alladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini kan berarti kembali kepada Allah di penembik. Ia akan jadi tanda bahwa itu selamat di penutup. Lagu-lagu di penembik ulang wah lupa kita, maka di tengah-tengah proses pun akan sangat lupa, akan berakibat fatal di penutup. Nah, ia selamat dengan penembik sampai penutup. Jadi mantan para atletisme, apabila setar itu bagus, insya Allah finish pun akan bagus. Lagu-lagu ganti grogi di setarnya, ya terkecoh di tengah-tengah proses. Rawahu Tirmidzi, beratkan ini hadis oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, dan yang mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Wa Abi Barzah, dan dari Abi Barzah, dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah daripadanya, qala kana Rasulullah SAW, dalam Rasulullah SAW yaqulu bi akhiratin, yaitu dia membaca pada akhirnya, idza arada ayyakuma minal majlisi, apabila
dia ingin bangun daripada tempat duduknya, subhanakallahumma bihamdika, masucilah engkau ya Allah, wahai Tuhanku dan maha terpujilah engkau. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali engkau, astagfiruka, aku meminta ampun kepada engkau, atubu ilaika, dan aku kembali kepada engkau. Faqala rajulun, maka didengar oleh seorang, lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka latakulu kaulan ma kunta takulu fima madha. Innaka latakulu, sesungguhnya engkau mengucapkan kaulan, satu ucapan, ma kunta takuluhu, yaitu yang tidak pernah kau ucapkan dia fima madha, pada apa yang sudah lewat. Qala, lalu Rasulullah menjawab, zalika kifaratun, itu adalah kifarat, lima yakunu fil majlisi, bagi dosa-dosa yang terjadi pada waktu kita duduk itu. Yang di depan kifaratul majlis. Memang doa kifaratnya banyak. Kifaratnya termasuk Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wal masakin, sampai kepada in kunta rata atau tina gairi patawappani gaira mabtunin, patawappani gaira mabtunin. Yang doa kafarat majlis termasuk masih seringkali terbaca, ya Rabbal kulla syai' bi qudratika ala kulli syai', ikbir li kulla syai' wa la tuhasibni kulla syai' wa atini kulla syai'. Masih doa kifarat. Termasuk Allahumma inni a'udzubika minal kufri minal faqri min adzabil qabri min adzabin nari, doa kifarat. Dan si paling bahasa Rasulullah, si paling ngeri sampai pit-pitnya terus bos ini kering adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah ini sampai pitnya bos ini kering. Nah ini termasuk doa-doa kifarat. Doa-doa kifarat ini sangat penting karena kita ini sangat rentan dengan dosa, sangat rentan dia tersadar bahwa arah ongkap sinya bapak temu dosa, orang pegawai cuma dosa. Namun dia aruan iringin si doa kifaratnya, maka ini bertumpuk-tumpuk dosa. Sementara kita terperintah isi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera bertobat. Para disebut dalam Al-Quran kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Para aruan kan kembali di pengampunan Allah. Qala dzalika kifaratun lima yakunu fil majlisi. Rawahu Abu Dawud, dan meriwayatkan hadis oleh Abu Dawud, rawahu Al-Hakim, dan meriwayatkan oleh Hakim Abu Abdullah bin Mustadrak dalam kitab Al-Mustadrak, meriwayati Aisyah, dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, qala sahihul isnad, ini termasuk hadis yang sahih pesanadannya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah ridha daripada keduanya, qala kallama kana Rasulullah SAW yaqumu min majlisin, sangat jarang Rasulullah SAW yaqumu min majlisin, bangun dari majlis, hatta yad'u biha ula'i da'wat, sehingga dia berdoa dengan doa-doa tersebut. Jadi maksudnya pokoknya setiap kali bangun Rasul dengan panggilan Allah selalu membaca doa-doa kifarat ini. Sangat jarang gatin di negeri bacain. Nah kemudian salah satu adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syiyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa min al-yaqini ma tahunu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma ti'na bi asma'ina absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al narana ala sa'rana ala man zalamana. Nah ini biasa doa si Nabi Ibrahim lah, doa semacam ini. Allahumma qsim lana min khasyatika, wahai Tuhanku,
bagikanlah bagi kami min hasyatika, daripada perasaan untuk senantiasa takut kepada Engkau. Ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatika, apa yang menyebabkan saya terdinding dengan perasaan takut itu antara kami dan antara mendurhakaimu, daripada kami dan daripada mendurhakaimu. Wa min ta'atika, dan daripada perbuatan taat kepada Engkau itu ma tuballighuna bihi, apa yang Engkau bisa sampaikan kami dengannya, jannataka, ke dalam surgamu. Wa minal yakini, dan dari keyakinan, ma tuhawwinu bi alaina, yaitu keyakinan yang Engkau ringankan dengannya atas kami. Engkau ringankan dengan keyakinan itu alaina, atas kami, masaibat dunia, yaitu musibah-musibah dunia. Allahumma mati'na bi asma'ina, ya Allah, berikanlah kami kesenangan dengan pendengaran-pendengaran kami, wa absarina, dan penglihatan-penglihatan kami, wa quwwatina, dan kekuatan kami, ma'ahyaitana, selama kehidupan kami, ya Allah, selama kehidupan kami. Waja'alhu, dan jadikanlah dia al-waritha minna, sebagai pusaka dari kami. Waj'alhu sa'rana ala man zalamana, dan jadikanlah dia menjadi benteng kami atas orang yang menzalimi kami. Jadikan dia menjadi benteng kami atas orang yang menzalimi kami. Wansurna ala man adana, dan bantulah kami atas orang yang menzalimi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina, dan jangan kau jadikan dunia itu menjadi paling besar keinginan kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia ini menjadi akhir daripada ilmu kami, tujuan utama daripada ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, jangan kau berikan kekuasaan atas kami orang yang tidak mengasihani kami. Di dalam sebuah riwayat rembuknya ini, wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ini berkaitan dengan jadi sebuah waktu Rasulullah berketuan, azharud dunia khairun lana ambatnya ya Rasulullah, apakah lebih bagus kaji hidup di dunia ini ya Rasulullah berbanding kaji mati ini? Apakah punggung dunia lebih bagus bagi kami ya Rasulullah daripada perut dunia? Maka Rasulullah mengatakan, in kana umara'ukum may yakhafuna Allah wa yarhamunakum fazarud dunya khairun min batniha. Lamun para pemimpin-pemimpin daripada adalah dengan si takut kepada Allah dan dengan si kasih sayang si daripada, niscaya kehidupan di dunia ini lebih bagus daripada kematian. Ya bahasa Rasulullah SAW. Kemudian sehingga lamun dengan takut le Allah, pemimpin pada takut le Allah, kemudian kasih sayang le rakyat, maka segala macam kebagusan terdukung, segala macam rencana-rencana kebaikan tabeng dukungan, support. Kemudian masyarakat tabeng peluang untuk melakukan kebagusan-kebagusan. Justru tak arahnya untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan. Nah, ia rentetan daripada doa ini. Tidak baik ketika jani dunia sebagai musibah. Apa le agama, musibah le agama. Jadi para musibah agama yang tidak sebut sebagian ulama bahwa musibah dunia itu adalah biasa, tetapi musibah agama itu binasa. Musibah agama bahkan malam pasti akan berganti siang, sedangkan musibah agama adalah bagikan hari kiamat. Lalu ciri-ciri musibah agama, lamun dengan kanti dekna merasa rugi, meninggalkan sopok kebagusan, apalagi nu jadi istidraj. Marak sebelum lamun toh misalnya waktu sholat berjamaah lagi, sholat berjamaah, mulai rajin sholat berjamaah,
rajin ganti, paling 3,5 jam. Dia menaruh waktu ada di masjid. Tiba-tiba di sebuah waktu dia mendatangi masjid, ngebam dengan berarti ada waktu. Dia nara idap nerugi. Padahal lamu datang di masjid istiqomah, paling tidak 15 menit sedang menaruh waktu, maka era waktu kebangkitan dari kubur muantu bersinar marah jelu. Lamu datang, pas datang masjid azan, berarti arah waktu datang marah bulan purnama. Nanti lagu nara idapnya sih merasa rugi. Ngone-ngone masbuk ya serakaat, ngone-ngone masbuk 2 rakaat ya tenang doang. Ngone-ngone masbuk ya 2 rakaat di salah zuhur misalnya, ngone-ngone masbuk di tasawuf akhir doang pun datang. Dia merasa ngopi-ngopi. Nah, adalah istidraj. Ngone-ngone merasa dia mau berjamaah pun, dia merasa rugi. Marantan salapan ini ya istidraj. Sampai-sampai para ulama mula murka Allah Ta'ala kita lawan kelakuan kesini dokuan turun ta'azab tenang-tenang wah. Sekeduan juga masih dalam melakukan pegawai jahat. Tahu dalam pusaran lingkaran kecil doang sekali terbukaan pintu kejahatan. Anti temulai merasa nyaman, dia merasa jesel. Maka ngone-ngone sampai kepada pelopor kejahatan pun akan bangga, akan sangat bangga. Nah, ini adalah istidraj. Jadi istidraj adalah istilah ilmu tasawuf isi membiasakan diri dengan sekedik-sekedik untuk melakukan kejahatan sampai menjadi pelopor kejahatan, jadi imam dalam kejahatan. Adapun lamun kebagusan ini memang kadang-kadang dengan coba-coba. Misalnya ini, misal arak sopo pendeta nih, arak sopo pendeta kelas bapak luar biasa lah. Antina gita dengan sembahyang, beketuan senina ada dia di pendeta nih, yang ngumbi di kuara dengan ini semama, jalan dengan salat. Jalan dengan salat nih. Akhirnya jalan salat lah sini berarti dengan ini Islam. Ada yang coba sini ini kita dulu ibadlekum. Ada yang coba berdiri ibadlekum si senina pendeta lu. Coba berdiri ibadlekum ya bagus sih dalam ibadlekumnya. Ada yang diajak, namun jemaat coba bangun, coba milu sembahyang. Pendeta ini mau. Ini nyoba-nyobaan. Akhirnya nyobaan. Ternyata bagus hidupnya. Nah, dia terus nantinya jadilah tinggalan gerejanya. Jadilah pendeta isi sangat sukses. Nanti jadi ketua Mu'alaf Center. Stephen Wibowo dan jadi Mu'alaf Center tingkat nasional bahkan tingkat dunia. Nanti kuliahan S3 sampai S3 di Qatar ada S3. Lalu tetap dalam berdakwah ini selapuah jarina berdakwah sampai berdebat sampai Mesir. Lalu ternyata berdakwah dengan akhlak si paling bagus. Bahkan di sebuah waktu ini ketua nasinya arah kepeng ini arah dia masih 100 juta lama 37 tahun. Kemudian program Anjelu ada program Anjelu antar jemput lu ya misalnya Anjelu ini pelacur-pelacur nih dijemput taikan oleh mobil terus tawar-menawar marah dengan isi ingin bersih tidak segera bayar kamu sejam. Namun sejam jangan kasih tak saya kan di sini dan kalau jangan ku kadu kamu 3 jam berarti 200 sekat. Tahu kan? Malik tuh caikan oleh mobil.
Lempi tahu dengan main. Leka wati pokoknya kulit aku ni. Dia jam akhirnya dia menol datang masjid dari jauh. Masjid dari jauh boleh bayar kemarin ini 500 sejam. Lalu ngulu juru, nih telko, ngulu juru. Akhirnya kan dalam sejelo mau 20 bayar 500. Nah jangan sampai 100 dengan bosina rekrut 4 murtad, artinya 4 dia ikuti. Jadi 22 agama Islam, ya 22 agama Islam, sehingga kafir. Kemudian sisanya adalah tobat. Demi tobat ini justru ia sih mensupport dakwah daripada Stephen Wibowo. Tetap ada Stephen Wibowo. Ya jadi ketua daripada Mu'alaf Center dunia. Nah ia sih berprinsip dia tersemel menghadap Allah Ta'ala, lamun masih kakak-kakak awak lamun dia mana robek-robek lah awak dia tersemel menghadap Allah Ta'ala harus melalui goresan-goresan pedang. Lalu tetap ia menganggap bahwa berdakwah dengan akhlak adalah si paling bagus karena ia menimbulkan kesadaran. Ya jadi dia darah keterpaksaan malah cara Rasulullah SAW memaksa, bahkan sampai pembantu di Yahudi pun Rasulullah dipaksa ya menurut agama Islam. Karena apabila kamu Islamkan dengan kekerasan, maka dendam menjadi ini. Termasuk masih hasil mengislamkan dengan cara berdebat. Ya dendam ini. Ya dendam si kalah ini terpaksa jadi dendam Islam. Nah ini kamu minta dendam Islam yang penuh kesadaran. Nah ini adalah merupakan metode dakwah memang terus berkembang dalam kehidupan untuk mengajak. Nah namun ini cantik seperti mengajak karena si mengislamkan mereka adalah Allah. Kita hanya berikhtiar dan cara menyampaikan Islam. Rawahu Tirmidzi meriwayatkan hadis Imam Tirmidzi qala haditsun hasan berkata hadis hasan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dan daripada Abi Hurairah mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Qala Rasulullah bersabda Rasulullah, "Ma min qaumin yaqumuna." Tak ada satu kaum pun yang bangun min majlisi daripada tempat duduknya. La yazkuruna Allah. Tetapi pada saat akan bangunnya tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Fihi padanya. Illa qamu ambit rijifati khimarin. Kecuali dia bangun daripada tempat duduknya itu adalah seperti halnya bangkai khimar. Seperti bangkai khimar sini. Rasulullah SAW. Wa kana lahum hasratun. Dan adalah bagi mereka penyesalan. Rawahu Abu Dawud. Mereka di hadis Abu Dawud. Bisnadin sahih dengan syarat yang sahih. Wanu daripadanya ini Nabi SAW daripada Nabi SAW qala ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk satu kaum itu di suatu tempat duduk lam yazkurullaha, mereka tidak menyebut nama Allah Ta'ala padanya, walam yusallu, dan mereka tidak itu berselawat ala nabi atas nabi mereka bihi pada majlis itu, illa kana alaihim, kecuali adalah atas mereka itu khiratun, atas mereka itu ada suatu azab, suatu siksa. Artinya masih dalam bentuk suatu rencana. Fa in syaa azabahu, maka jika Allah mau mengazab mereka, wa in syaa ghafarahu, artinya terkatung-katung lah nasibnya, deman menentu. Lamun dia zikir, dia selawat di suatu tempat, maka ya sebabnya setiap kali mana-mana sekali itu baca astagfirullah, walaupun berupa desahan napas, misalnya kita kelelahan misalnya sambil kita bernapas subhanallah atau silain atau astagfirullah atau Allahumma shalli, padahal itu mengulang napas sebagai bukti semacam kelelahan. Nah walaupun tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merespon sebagai suatu kebuah kifarat. Rawahu Tirmidzi, mereka lihat hadis Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasanun, dan ia mengatakan hadis ada sasa. Wa anhu ar-Rasulullah SAW, dan daripada Rasulullah SAW
Qala man qa'ala mak'adan, siapa saja yang duduk di satu tempat duduk, lam yazkurillah, dia tidak menyebut nama Allah Ta'ala padanya, kanat alaihi minallahi tiratun, niscaya adalah atas orang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu tiratun, keterkandungan arti mana sebelum nikman keruan nasibnya. Wa manit taja'a mudah muja'an, dan siapa saja yang tidur berbaring, la yazkurullah, dia tidak menyebut nama Allah padanya, kanat alaihi minallahi tiratun, adalah atas Allah itu satu keterkandungan. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Islam Abu Dawud, wakat sabaqa qariban, dan setelah lewat baru-baru ini, wasarrahna tiratabihi, dan kami jelaskan makna daripada tirah itu padanya. Jadi pokoknya di keruan nasib itu lamun ganti urus dengan tempat nasi tokol sidik lu baca selawat nih baca, makanya sebabnya untuk menghapus segala si baunya berupa keliruan dan kesalahan selama tokol, walaupun tokol mesa-mesa kan, kalau mesa-mesa kemungkinan mesa wasana boleh jadi arah tapakur arah khayal. Lamun tapakur ya mendatangkan pahala beli, lamun khayal justru mendatangkan dosa, menghayal. Karena beda khayal dengan tapakur. Lamun tapakur ya tapakur khayal. Kemudian lamun khayal jadinya khayal untuk sesuatu isi mengarah kepada kemaksiatan, si menjauhkan diri kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya termasuk al-amaniyah wal ajizu manit tabaat nafsuhu hawaha wa tamanna ala Allahil amaniyah. Dengan si lemah, bahasa Rasulullah adalah dengan isi nafsuna selalu mengikuti hawa, lalu selalu menginginkan kepada Allah dengan angan-angan doang. Dia nuah bertindak untuk mencapai angan-angannya, hanya berangan-angan doang. Nah ini termasuk ya khayal. Jadi khayal itu lebih mengarah kepada keinginan untuk sesuatu sifat larangan. Lamun tafakur biasanya tafakur adalah untuk memikirkan tentang proses alam dan penciptaan alam sampai kepada hikmah penciptaan alam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babur ru'ya wa